ternyata yang kita audit itu adalah teman kita sendiri. Nah, itu. Yang kedua, seorang auditor itu harus paham yang namanya government risk and control. Hai Sobat Tiu, kita ketemu lagi di TiuCast, Tirta Utama Podcast. Kali ini kita hadir di episode kedua bakal ngebahas tentang tema Satuan Pengawas Internal. Nah, untuk ngebahas itu sekarang kita sudah menghadirkan di sini yaitu Bapak Kavianto dari Kabak SPI atau Satuan Pengawas Internal itu tadi. Pak Kavi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya, Pak? Sehat. Waduh, ini Satuan Pengawas Internal. Ada Bapak di situ tuh saya jadi berasa diawasi terus gitu ya. Tapi di Tirta Utama sendiri, Pak Kavi sudah berapa lama, Pak? Saya bergabung dengan Tirta Utama mungkin kurang lebih 3 tahunan, Mbak. 3 tahun. Oke. Dan sebelumnya memang sudah berprofesi sebagai auditor kah? Iya, tentunya saya dari profesinya pernah jadi auditor, tetapi auditornya adalah auditor eksternal, Mbak. Oke. Iya. Jadi dari pihak luar begitu ya, Iya, tidak dari betul. dalam perusahaannya. Betul. Wah, ini eksternal dan internal, dua hal yang berbeda, beda jauh banget atau sama-sama beda nih, Pak? Ya, tentunya seperti kita ketahui ya, kalau kita berbincang profesi, tentunya kalau kita sama-sama paham, profesi auditor eksternal dan internal itu tentu sangat berbeda. Baik dari penyajian laporannya maupun output hasilnya juga berbeda. Iya. Oke, baik. Kalau misalnya dari segi prosesnya sendiri dan outputnya antara Oh. eksternal dan internal seperti apa? Oh ya, oke. Yang pertama yang bisa saya jelaskan adalah dari sisi penyajian laporan keuangan. Jadi tentunya kalau eksternal ini berfokus pada cara penyajiannya itu berbeda. Pertama, kalau eksternal akan berfokus pada penyajian laporan keuangannya itu sudah sesuaikah dengan peraturan atau standar akuntansi, baik standar akuntansi SKK etap, yaitu standar akuntansi entitas tanpa pengecualian, atau mungkin standar akuntansi IFRS atau yang seperti kita kenal yaitu International Financial Report Standard. Nah, itu tugasnya seorang auditor eksternal itu adalah membandingkan apa yang menjadi kegiatan atau proses pencatatan dokumentasi suatu perusahaan itu apakah sudah sesuaikah dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Itu auditor eksternal seperti itu, Mbak. Tetapi kalau kita bicara dengan sudut pandangnya auditor internal, tentunya penyajiannya juga sangat berbeda juga. Artinya kalau kita sebagai auditor internal itu kita berfokus pada internal kontrolnya. Kira-kira dalam bagian atau unit kerja tertentu itu sudah dijalankan atau belum. Ya. Jadi memang kita fokusnya adalah efektivitas. Efektivitas di mana suatu bagian itu sudah menjalankan kontrol-kontrol risiko-risiko apa saja. Ketika itu tidak dijalankan itu efeknya akan berdampak lebih besar. Itu kita lebih menilainya itu dari situ, Mbak. Oke, baik. Jadi kalau kita di sini ada Rokib dan Atit, nah itu tugasnya Pak Kavi ya untuk mencatat kemudian menilai apakah semua ini sudah sesuai dengan aturannya yang dikerjakan itu begitu ya. Betul. Lebih menantang atau lebih nyaman mana, Pak? Ya, tentunya kalau kita bicara menantang di sini ini SP ini bagian tentunya sangat menantang sekali karena bisa kita pahami ya, SP ini lingkup kerjanya itu paling luas, Mbak. Dan kita tentu dapat istilahnya dapat bagian atau di mana area kerja kita ini bisa meliputi dari bidang teknik sampai dengan administrasi dan keuangannya. Jadi semua bagian itu adalah tentunya area kerjanya SPI. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi yang paling tahu begitu ya, karena tahu semuanya. Dan kemudian ini kan pasti salah satu tujuan dari unit kerja SPI ini untuk memberikan keyakinan. Keyakinan seperti apa sih, Pak? Ya, tentunya gini, SPI ini sendiri kan
dibutuhkan atau diharapkan itu bisa menjadikan sebuah apa ya, keyakinan maupun insurance ya Mhm. kepada manajemen. Tentunya kita harus bisa memberikan penilaian yang objektif dan independen Mhm. kepada manajemen terhadap pengambilan keputusannya. Nah, tentunya ini adalah berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik. Mhm. Jadi kita tetap eh, memberikan informasi sedetail-detailnya, Mhm. seobjektif-objektifnya dan seindependen-independennya Mhm. kepada manajemen itu, Mbak. Oke, baik. Ini harus objektif dan independen. Iya. Kelihatannya kalau orang galau agak susah ya kalau mau jadi auditor ya. Soalnya harus, independen nih. Pernah nggak Pak mengalami, dilema-dilema atau sulit ketika harus memutuskan agar bisa objektif dan Ya, independen itu tadi? ya, oke. Ya, tentu hal seperti itu memang pasti ada, Mbak. Mhm. Di dalam SP itu pasti ada. Jadi kembali lagi SPI ini adalah di mana didesain untuk memberikan informasi dan keyakinan ya. Mhm. Artinya memang ketika kita ini kan pernah diberikan kayak tugas atau diberikan disposisi ya Mbak, Mhm. kepada manajemen untuk mengaudit bagian tertentu atau unit tertentu. Mhm. Nah, tetapi ketika kita mengaudit, ternyata yang kita itu adalah teman kita sendiri. Nah Eee, itu. tentunya ya ini hal-hal yang mungkin yang harus kita hadapi ya. Mhm. Tentunya, seperti ini, bisa secara psikologi memang kita sebenarnya teman, Mhm. kita tahu, kita bersosialisasi juga, tetapi, kita dituntut untuk profesional, Mhm. profesional kepada profesi kita. Harapannya tetap kita sampaikan kepada, auditi kita, kalau saya menyebut, orang yang kita audit adalah auditi, Mhm. kita tetap bersikap profesional, di Mhm. mana kita harus bisa memberikan perbaikan-perbaikan. Mhm. Jadi tidak hanya memberikan temuan ya, Mbak, Mhm. jadi tidak hanya saya mengaudit dan temuan itu enggak, Mhm. tapi tetap kita akan melakukan, yang namanya perbaikan. Mhm. Tentunya dengan harapan, baik bagian maupun unit kerja tertentu yang kami audit ini ya tentunya akan lebih baik lagi, Mhm. dan pasti kita akan mengedukasi auditi kita karena, kita memberikan, audit ini sebenarnya adalah tujuannya untuk kebaikan perusahaan. Mhm. Harapannya dengan adanya audit ini kita lebih dini menemukan permasalahan untuk Mhm. bisa diselesaikan. Jangan sampai masalah ini membesar dan di kemudian hari baru kita akan tahu gitu loh. Iya. Oke, baik. Jadi kalau nggak boleh pakai wah juga ya Pak Iya, kalau sama betul. teman begitu, dan Iya, ini satu konsep yang juga harus kita lakukan di dalam diri ya, nggak cuman iya, dari, auditor luar tapi dari diri kita sendiri. Jangan sampai satu masalah kecil itu dibiarkan nanti tahu-tahu jadi besar begitu ya. betul. Iya, Dan kemudian kalau untuk di Tirta Utama sendiri, iya, audit biasanya dilaksanakan setiap apa Pak? eee, oke. Jadi di Tirta Utama ini kita audit ini ada 2 Mbak, kita kita bagi menjadi 2 yaitu audit program yang pertama, yang kedua adalah audit investigasi. Jadi audit program ini audit di mana kita memberikan jadwal kepada manajemen, ini yang sudah kita lakukan di awal tahun ya, Mhm. itu jadwal-jadwal dari semua bagian dan unit kerja, kita sampaikan kepada direktur utama dan dewan komisaris, untuk menjadwalkan setiap bulannya. Jadi kita sudah memberikan jadwal kepada beliau. Mhm. Ya, artinya memang dari jadwal itu sebagai guidance nantinya. Nanti setiap bulannya kita akan melaksanakan dari jadwal itu untuk dilakukan activity auditnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah audit investigasi, di mana audit investigasi itu kita dituntut untuk, apa ya, memberikan atau menilai atau satu bagian atau unit kerja tertentu, itu atas dasar permintaan, manajemen. Jadi manajemen kebutuhannya apa, atau mungkin manajemen memberikan ada isu-isu tertentu atau isu strategis tertentu, itu yang minta untuk dilakukan, investigasi. Itu juga ada Mbak, di tempat kami, seperti itu. Oke, baik. Jadi setiap bulannya ada atau Ada. berdasarkan permintaan begitu ya? Iya betul. Dan kemudian ketika menjadi, SPI Iya. atau auditor ini tadi, adakah kode-kode etik yang harus dipegang
Oke. Jadi kalau kode etik sebenarnya kita ada, Mbak. Memang kode etik itu setiap profesi pasti ada lah, Mhm. nggak menutup kemungkinan, termasuk di SPI. Jadi di SPI ini, tentunya kita sampaikan di sini ya, eee, yang pertama itu kode etiknya adalah, ketika kita, eee, pertama adalah kompetensi dulu. Mhm. Jadi sebagai auditor internal itu kita harus punya kompetensi. Jadi harus paham dulu ya, paham dulu mana-mana yang menjadi area auditnya. Jangan sampai kita melakukan audit, tapi kitanya sendiri juga tidak paham dengan area kerjanya. Makanya di tempat SPI ini kita, bagi menjadi 2, yaitu ada auditor di bidang teknik, satu lagi auditor di bagian umum dan administrasi keuangan. Nah, tentunya auditor itu kita juga bisa memberikan ini ya, guidance maupun penilaian pada masing-masing bagian, di mana, nantinya guidance-guidance itu bisa diterapkan di lapangan, Mhm. seperti itu. Oke, baik. Dan, ini kan Tirta Utama merupakan salah satu perusahaan, yang sedang melakukan transformasi begitu Iya, ya. Dan di antara transformasi ini dengan adanya SPI, adakah koreksi-koreksi yang, selama ini sudah diberikan agar transformasinya berjalan dengan lebih baik? oke. Jadi memang seperti prinsipnya dari awal ya, Mbak, jadi memang SPI ini adalah memberikan keyakinan ya, Mhm. keyakinan kepada manajemen tentang tata kelola perusahaan yang baik. Ya harapannya dengan tata kelola perusahaan yang baik, kita akan terkorelasi dengan ini, transformasi perusahaan. Mhm. Di mana nantinya di, transformasi ini kita akan selalu mengkawal dan selalu memberikan, seperti, advice kepada manajemen terkait dengan, tata kelola maupun terkait dengan bisnis proses manajemen. Makanya di SPI kita juga menerapkan setiap, auditor kami ya, Mbak, auditor di lapangan maupun ada di kantor pusat, kita diwajibkan tahu akan government risk and control. Mhm. Eee, di situ kita akan, banyak menyampaikan, mana-mana saja tentang government, dan mana-mana saja risiko-risiko yang akan timbul dan cara mengkontrolnya bagaimana. Itu kita juga sudah menerapkan dan mulai mengaplikasikan setiap, masing-masing auditor sudah kita sampaikan. Mhm. Jadi ketika auditor di lapangan pasti mereka sudah berprinsip dan berpegang seperti itu, Mhm. gitu. Oke, baik. Dan kemudian di sini sendiri ada berapa auditor, Pak? Kalau di tempat SPI, hari ini kita memiliki 2 auditor. Mhm. Hari ini auditor, ya satu di auditor teknik, khusus di bidang teknik, beliau berfokus pada bidang teknik, Mhm. satu lagi di auditor keuangan Mhm. dan administrasinya. Tentunya, ini akan terus berkembang lagi ya, Mbak, Mhm. terus berkembang lagi dan harapannya nantinya, seorang SPI juga bisa tidak hanya sebagai auditor ya, Mhm. jadi harapannya nanti juga bisa di pencegahan juga. Mhm. Jadi sebelum dilakukan auditor, ada juga yang melakukan pencegahan. Mhm. Harapannya dengan, hal ini, dengan tim kami yang berdua dan bertiga sama saya, bisa melakukan di mana peran-peran di perusahaan bisa berjalan dengan baik, Mhm. seperti itu. Oke, jadi bertiga ya Pak Ya untuk sekarang bertiga, ini. Tapi gitu. nggak kesepian Pak bertiga cukup ya? Ya kalau hari ini masih cukup. Oke, baiklah. Dan kemudian, salah satu karena tugasnya SPI ini ya memberikan, kontrol melalui, koreksi Iya, tadi, memberikan masukan juga. iya. Pernah nggak Pak ada, mungkin stigma atau bayangan jadi ditakuti begitu sama bagian-bagian lain, apalagi kalau sudah mulai mau diaudit nih? Oke. Jadi memang, ya istilahnya gini lah, kalau kita orang kalau mau diperiksa, Mhm. itu dimanapun ya juga pasti juga akan mengalami hal yang sama. Artinya Mhm. memang tentunya mereka juga akan pasang kuda-kuda atau Mhm. mungkin, bersiap-siap itu juga pasti ada. Tetapi kita sampaikan ya di sesi ini dan mungkin teman-teman yang auditor di lapangan juga sudah memberikan gambaran kepada teman-teman auditi kita juga, Mhm.
bahwasanya kami di lapangan maupun di kantor pusat SPI ini kayak kami tempatkan sebagai bisnis partner. Jadi memang tentunya kami tidak hanya memberikan temuan, tetapi kita juga memberikan solusi. Jadi kira-kira mana pos-pos mana atau mungkin bidang-bidang mana yang terkait jadi temuan, pasti kita akan kawal dan kita akan coba untuk bantu menyelesaikan mana-mana saja yang menjadi eh, area yang bisa kita perbaiki. Ya tentunya malah kita berpikirnya malah kita jadi sebaliknya Mbak. Jadi harapannya auditi kita juga semakin teredukasi karena kita nantinya akan membantu beliau mana-mana saja langsung seandainya jadi temuan ini bisa langsung jadi usulan ke atasan bahwasanya oh ini ada kurang alat ini, oh ternyata ada ketidaksesuaian dalam pencatatan. Ya, ini nanti kita bisa lakukan perbaikan. Nah, harapannya dengan adanya SP ini semua usulan yang jadi temuan ini lebih cepat. Jadi beda kalau usulan dari bawah ke atas itu memang ada, tetapi kalau jadi temuan kan ini jadi isu yang penting. Akhirnya juga perbaikannya juga lebih cepat gitu. Oke, baik. Ini menarik ya menjadi bisnis partner begitu. Yeah. Jadi tidak hanya menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki tapi juga membantu melalui solusinya begitu ya. Jadi seperti teman yang mengingatkan ketika temannya salah, memberi masukan dan juga membantu untuk agar bisa menjadi lebih baik begitu ya. Iya, betul, Pak. Jadi sebenarnya kemampuan-kemampuan apa sih Pak yang harus kita miliki untuk bisa menjadi seorang auditor? Jadi menjadi seorang auditor itu harus punya dua kemampuan, Mbak. Satu adalah technical skill, yang kedua adalah personal skill. Jadi kalau technical skill saya sampaikan di sini ya. Jadi seorang auditor itu harus paham yang namanya IPPF. Itu IPPF itu kayak guide-nya kami ya Mbak. Itu International Practice Professional Framework. IPPF itu seperti itu. Jadi di dalam IPPF itu kita sudah ada guide-nya. Jadi di sana itu ada cara-cara atau prosedur-prosedur yang kita bisa jalankan di lapangan itu apa saja gitu. Itu ada di situ. Jadi memang itu sangat membantu sekali di tempat kami. Yang kedua, seorang auditor itu harus paham yang namanya government risk and control. Jadi kamu harus tahu dulu core bisnis perusahaanmu itu apa. Itu harus paham dulu. Yang kedua, risknya apa saja, risiko-risiko yang timbul itu apa saja, itu harus paham juga seorang auditor. Terus cara mengontrolnya itu bagaimana, itu juga harus paham. Artinya memang di mana ada risiko ya kita harus berpikir keras gimana kontrolnya gitu. Yang ketiga harus paham yang namanya bisnis prosesnya. Bisnis proses ini yang tentunya seorang auditor harus paham karena yang kalau kita mau mengaudit bagian tertentu, kalau kita tidak paham bisnis prosesnya juga nanti juga kita di lapangan juga kesulitan. Tentunya sangat kesulitan karena bagaimanapun bisnis proses ini adalah jantungnya perusahaan di mana dari hulu sampai hilir itu harus bisa dipastikan sesuai dengan harapan atau strategi manajemen. Itu salah satunya seperti itu. Terus untuk personal skill ya Mbak. Jadi untuk personal skill seorang auditor itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, tentunya gini, contohnya. Jadi seorang auditor itu harus bisa berkomunikasi semua jajaran, baik dari dari bawah, dari operator sampai dengan direktur utama, itu kita bisa komunikasi. Dan tentunya kalau kita runtut, setiap kita melakukan audit itu kan orangnya kan macam-macam dan backgroundnya macam-macam, bermacam-macam background. Nah tentunya seorang auditor ini harus bisa berkomunikasi dengan siapa sih dia berbicara, dengan siapa sih dia berkomunikasi. Karena tentunya berbeda Mbak antara kita berbicara dengan operator dengan berbicara manajemen ya, dengan manajemen ya. Tentunya kan ada beberapa hal yang tidak mungkin lah kita ngomong berbicara dengan manajemen tapi pokok bahasan operator kan tidak mungkin. Artinya memang
seorang auditor harus paham komunikasi dulu. Oke, ini makanya Ya. kalau dari cara komunikasinya Pak Kavi aja enak banget ya, adem gitu kalau ngobrol tuh. Dan terus kalau misalnya tadi antara operator dan direktur Iya, harus punya cara-caranya tersendiri begitu betul, ya. Apalagi kuncinya komunikasi kan keduanya ini harus paham, harus mendapatkan poin begitu kan, betul. sama-sama Iya, memiliki kesepahaman yang sama kesepahaman, Pak. begitu. Iya. Dan kalau pernah ada yang menarik gak Pak Gimana? dari proses komunikasi itu? Bagaimana caranya, kemudian tips untuk yang sobat Tiu nih yang sedang menonton, bagaimana ketika kita harus bertemu dengan istilahnya atasan kita Hmm, ataupun juga dengan teman-teman yang ada di lapangan, iya. model komunikasinya seperti apa sih Pak? Oh iya, oke. Terima kasih. Jadi contoh komunikasi ya Mbak, contoh komunikasi di mana kalau kita sedang audit di lapangan dan di lapangan itu kita berbicara dengan contoh dengan ini ya tukang gali ya, Mhm, tukang gali pipa ya, mhm, tukang gali pipa gitu. Kalau kita lagi audit NRB itu melihat mencari kebocoran lah, titik mhm, kebocoran. Itu kita juga komunikasinya ya sambil rokok, mungkin kita juga ketawa-ketawa, mhm. mungkin kita juga mungkin berbicara secara mungkin normatifnya kayak berbicara tentang cara menggali seperti apa, Heeh, terus oke. dia makannya sehari berapa kali ya. Jadi memang kita harus bisa Heeh, heeh, menyesuaikan gitu. heeh. Ada Tentunya seninya ya Pak ya? ada seninya di situ. Kita memang dituntut untuk bagaimana sih saya memposisikan beliau Mhm, ketika saya menjadi beliau itu seperti apa. mhm, Tentunya saya tidak mungkin berbicara seorang manajemen mhm, karena tentunya tidak bakal nyambung mhm. dan saya juga tidak bakal dapat informasi apa-apa gitu loh. Mmm, Eh, caranya untuk mendapat informasi itu ya saya harus menyamakan diri dulu. betul. Caranya saya menyamakan diri sama Biar satu mereka, frekuensi ya? satu frekuensi. Nah, ketika kita sudah sama, mereka pun juga bisa memberikan informasi ke kita juga juga lebih enak dan lebih lebih slow ya, lebih Oke. lebih kayak jadi sahabat gitu loh. Mhm, Nah, itu adalah salah satu cara menempatkan diri ketika saya berbicara kepada operator. mhm, Beda lagi kalau saya berbicara dengan manajemen. mhm, Tentunya saya harus berbicara secara ilmiah, mhm, secara data analitik, terusnya juga dasar-dasar untuk mengkomunikasikan juga ada, mhm, dan tentunya ketika kita berbicara dengan manajemen, kita harus langsung point to point, mhm. nggak usah bertele-tele. Oke. Itu sangat berbeda sekali Mhm, dan tentunya ini adalah salah satu di mana seorang auditor itu harus bisa memahami dan cara berkomunikasinya harus terus mhm. dilatih. Oke. Iya. Ini saya jadi penasaran, Pak Kavi itu berarti lulusannya apa, Pak? Kelihatannya psikologi iya dapet, komunikasi iya, mungkin teknik juga paham gitu kan. Apa, Pak? Saya dari jurusan sarjana S1 dari akuntansi Undip. Oh, akuntansi. Iya, Bahkan ternyata anak akuntansi pun juga harus memiliki soft skill seperti itu ya, iya, technical skill dan juga tadi personal skill-nya personal skill. harus oke Iya, dua-duanya. betul. Baik, dan kemudian selain dari segi komunikasi tadi, Iya, ada personal skill lain yang harus kita gali agar bisa menjadi seorang auditor yang mumpuni, Pak? oke. Jadi selain komunikasi ya, Mbak, jadi kita juga harus punya yang namanya critical thinking. Mhm, Critical thinking ini sangat diperlukan sekali seorang auditor. mhm, Jadi semua yang kita audit ya Mbak, kita audit yang kita jadwalkan, itu semua itu bisa berubah sewaktu-waktu dan dalam hitungan hari, mhm, menit, jam itu mesti bisa berubah. mhm, Contoh gini, tiba-tiba kita sebelumnya kita audit secara offline semua ya Mbak, mhm. secara offline semua. Tetapi tiba-tiba dunia ini sudah tidak berpihak kepada kita. Waduh, Iya. iya harus berubah ya, Pak? Iya, ternyata pandemi itu hadir. Nah, pandemi hadir, ternyata kita tidak bisa bertemu secara offline. Akhirnya kita juga harus berapa ya, berubah, harus beragile lah, Mhm, harus bisa eh, harus bisa menyesuaikan lah. Akhirnya kita audit, akhirnya pakai yang namanya online. mhm, Nah, dengan online gimana sih bisa kualitasnya apakah bisa menurun enggak? mhm, Apakah nilai-nilai mutunya bisa turun atau enggak? Nah, akhirnya seorang auditor harus bisa berpikir, gimana sih caranya saya audit tidak harus visit, mhm, tetapi mutunya tetap. mhm, Yang harus kita jaga kan mutunya itu sendiri. Nah, akhirnya kita juga harus berpikir keras, oh ternyata
kita harus bikin guidance, harus membuat instrumen pertanyaan. Oh, dengan instrumen ini kita bisa kirim ke mereka, mereka bisa ngisi, dan kita terima sudah tahu, oh kira-kira itu di lapangan seperti ini loh. Oh kira-kira di lapangan seperti ini loh. Akhirnya hal-hal seperti itu, critical thinking itu wajib seorang auditor. Jadi tidak monoton ya, tidak monoton, oh jadwalnya yang sudah ditetapkan annual plan tahunannya ini, terus kita menjalankan ini saja gitu, enggak. Itu kita harus dituntut untuk agile. Oke, ternyata seorang auditor juga harus bisa bersikap dinamis begitu ya Pak, Yeah. mengikuti dengan bagaimana kondisi itu. Dan ini menarik karena biasanya tuh kita bingung, critical thinking itu kita harus gimana sih gitu, apalagi Yeah. untuk melatihnya. Tapi bahkan kadang kita sudah melakukan hal tersebut di kehidupan kita, tapi tidak sadar bahwa itu merupakan bagian dari critical thinking. Nah, Yeah. Pak Gavi ini sebagai kabak dari SPI, biasanya bagaimana untuk melatih mungkin dirinya sendiri ataupun para stafnya dalam melatih critical thinking itu tadi? Oke. Jadi kalau di kami ya Mbak, di SPI ini tentunya kita akan banyak melakukan yang namanya analisa-analisa data awal dan melakukan yang namanya desk audit. Artinya gini. Jadi di SPI ini tentu kita akan setiap personil atau setiap auditor itu ada yang namanya program updating kemampuan. Updating kemampuan dan satu lagi adalah refreshment kemampuan juga. Jadi bukan berarti teman-teman ini merasa sudah mampu semua, sudah paham semua, enggak. Artinya memang kita terus mengasah beliau. Mereka ini dituntut di mana setiap personel auditor itu ya, dia harus bisa memahami setiap area auditnya. Ya, tentunya area audit ini kan berbeda-beda, Mbak. Ya, seperti kita pahami ya, Mbak. Jadi sebelum tahun 2018 ya, mungkin 2018 sebelumnya itu kita spam regional itu kita kenal itu ya spam regional ya dari hulu pakai mata air, terus kita salurkan kepada ini off taker atau PDAM. Itu kan ini pakai dengan tenaga gravitasi, ya toh, dengan gravitasi. Itu artinya kan audit kan, oh ternyata harus seperti itu ya cara auditnya gitu. Tetapi di tahun 2019 ternyata kita dikenalkan dengan sistem perpompaan. Artinya itu sangat berbeda sekali. Oh yang satu pakai gravitasi, yang kedua sudah pakai pompa. Terus yang ketiga ternyata di tahun 2021 ada perubahan lagi. Kita dikenalkan dengan sistem SCADA. SCADA itu ya lebih canggih lagi. Jadi orang mau ngatur air buka tutup itu ya sudah duduk aja seperti ini, kita pencet sudah jalan sendiri-sendiri. Ya itu memang bagaimana sih caranya seorang SPI bisa mengikuti zaman gitu loh. Nah, artinya memang SPI harus terus updating terus, kemampuan itu harus merefreshment. Nah, itu salah satu cara untuk agile untuk ini ya, critical thinking itu seperti itu Mbak di dalam SPI. Jadi harus selalu punya keinginan untuk belajar, untuk upgrade skill maupun knowledge, biar nggak cuma refreshing terus tapi juga harus refreshment ingatan kita maupun ilmu-ilmunya ya. Oke, baik. Dan Pak Kavi, ini seru banget ya kita ngobrolin masalah audit. Kadang tuh kelihatannya serem gitu ya audit, tapi ternyata ketika kita obrolin seru juga ternyata sebuah profesi ini begitu ya. Dan mungkin terakhir pesannya nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan mungkin anak muda sekarang ataupun Sobat I yang sekarang sedang menonton dan tertarik untuk menjadi seorang internal auditor, apa yang perlu dipersiapkan agar bisa agile, kemudian objektif, independen dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman mungkin rekan mahasiswa ya Mbak, rekan mahasiswa yang lagi mencari pekerjaan atau mau jadi profesi apa sih gitu. Jadi memang seperti saya sampaikan ya di awal, jadi di mana salah satu profesi itu ketika kita sedang kuliah kan tidak ada gambaran. Jadi 4 tahun kuliah itu tidak ada gambaran mau jadi apa gitu, profesi apa. Nah, mungkin auditor ini bisa menjadi salah satu pertimbangan di mana seorang auditor itu yang pertama yang harus disiapkan ya, itu harus yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah personal skill, yang ketiga adalah technical skill, yang keempat adalah
kemampuan berkomunikasi. Ya itu yang harus coba untuk terus diasah, dan harapannya dengan 4 hal itu bisa membantu teman-teman ketika nanti bisa menentukan sebuah profesi untuk menjadi kedepannya untuk menjadi ibaratnya untuk menjadi lapangan pekerjaan lah untuk teman. Oke, menjadi bekal bagi nanti mau profesi apapun itu pasti semuanya sangat penting dan harus dimiliki, begitu ya Pak. Dan bahkan untuk auditor internal ini pun nggak harus dari akuntansi seperti Pak Kavi ya, bisa betul. Dari macam-macam jurusan sesuai dengan kebutuhannya nanti, begitu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Kavi atas waktunya. Kita sudah ngobrol seru banget di episode kedua kita ini, dan untuk Sobat TIU jangan lupa untuk tungguin episode-episode kita lainnya yang nanti akan tayang dengan membahas tema-tema menarik lainnya mengenai Tirta Utama. Jangan lupa subscribe juga di YouTube kita. Saya Hani dan juga Pak Kavi serta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.